Apa saya bilang, Nasdem tak bisa dipandang enteng. Paling awal mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Gibran bukan berarti masalah sudah selesai. Ribut-ribut soal pertemuan Megawati dan Prabowo, Surya Paloh sudah lantang bersuara bahwa Nasdem tak usah dipikirkan soal jatah menteri. Jatah menteri adalah untuk partai-partai yang mengusung Prabowo Gibran sejak awal, bukan partai yang kalah. Etika politiknya begitu, jelas Surya Paloh dengan penuh semangat. Ikut memenangkan Jokowi sejak tahun 2014, Nasdemlah yang paling berani berlawanan dengan Jokowi. Bahkan sebelum Presiden Jokowi dilantik pada tahun 2019, Nasdem sudah mempersiapkan Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024 ini. Cobalah dilihat lagi jejak digital pada waktu itu. Saya pun sudah pernah menulis tentang soal itu. Surya Paloh seperti keberatan Prabowo sebagai pihak yang kalah ikut masuk ke dalam kabinet dan didukung pula oleh Megawati. Paling berani menentang segala rencana politik Jokowi, tapi Surya Paloh tercatat paling sering pula bertemu dengan Presiden Jokowi empat mata. Hampir tak ada ketum parpol yang sering bertemu Presiden Jokowi empat mata seperti itu, sesering Surya Paloh. Bahkan ketum parpol yang menteri sekalipun, termasuk Megawati Soekarno Putri yang dulu masih menganggap Presiden Jokowi sebagai petugas partai. Surya Paloh memainkan itu sekaligus. Berkawan dan melawan itu tak mudah diperankan pada saat yang bersamaan. Itulah yang terlihat diperankan oleh Surya Paloh selama ini. Makanya wajar kalau ada yang menuduh Surya Paloh dan Jokowi itu sebetulnya sedang bersekongkol untuk mengalahkan Anies Baswedan dengan memasangkan Anies Baswedan dengan Caimin. Belum apa-apa, Surya Paloh sudah mengucapkan selamat kepada calon terpilih Prabowo Gibran waktu itu. Semua orang tahu suara Nasdem naik tajam. Kali ini pun agaknya Nasdem memainkan peran yang sama, tak mengirimkan nama-nama calon menteri kepada Presiden terpilih Prabowo, tapi pada saat yang bersamaan dengan tegas pula mengatakan bahwa Nasdem bukanlah partai oposisi. Nasdem tetap menjadi pendukung pemerintahan Prabowo Gibran, tapi tak berada di kabinet. Ini juga tak mudah, padahal yang mendukung itu justru menginginkan posisi menteri di kabinet. Bisa jadi juga akan berkebalikan dengan PDIP. PDIP tak menyatakan mendukung kabinet Prabowo Gibran, bahkan mungkin akan tegas menyatakan beroposisi, tapi justru jatah menterinya ada di kabinet Prabowo Gibran. Nama-nama orang dekat dengan PDIP sudah disebut-sebut selama ini, tapi pertemuan antara Prabowo dan Megawati belum juga terwujud. Hari ini akan bisa dilihat apakah memang ada nama-nama kader PDIP dan Nasdem yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Prosesi pemanggilan calon menteri sudah dimulai hari ini, tapi baru dari partai koalisi awal yang memenangkan Prabowo Gibran. Tapi ada Caimin juga terlihat hari ini. Dengan rekam jejaknya selama ini, sebetulnya yang harus diwaspadai Prabowo adalah langkah-langkah politik Nasdem atau Surya Paloh ketimbang langkah-langkah politik PDIP atau Megawati. Nasdem akan terus mengintai peluang apa yang bisa dimainkannya menuju pemilu 2029. Ingat, seperti halnya Gerindra, Nasdem dari pemilu ke pemilu, suaranya atau kursinya terus bertambah. Kursi Nasdem terus membayangi di bawah Gerindra, dengan selisih hanya belasan kursi saja. Saya pernah mengatakan bahwa Nasdem masih menjagokan Anies Baswedan untuk diusung pada Pilpres 2029 nanti. Kita tunggu saja.